بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man tabal huda bid'awati bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Rasa syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan aktivitas ya, sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Covid ya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan segera dikembalikan dalam kesehatan yang paripurna. Tentunya sholawat dan salam akan terus kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan contoh suri tauladan kepada kita, sehingga kita bisa ittiba, kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, apakah melalui sunnah-sunnah fi'liyah ya, maupun sunnah-sunnah qauliyah yang diabadikan dalam riwayat-riwayat yang sahih, sehingga kita bisa memahami hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antara hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah dalam hal taharah ya, atau bersuci. Karena kesucian ini menjadi hal yang sangat mendasar sekali di dalam Islam. Maka kalau kita perhatikan betul di dalam pembahasan kitab fikih, maka pembahasan taharah itu adalah pembahasan yang awal. Artinya apa? Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah taharah. Dan ini kalau kita cermati di dalam penulisan ya, kitab-kitab fikih ya, maka taharah ini menjadi pembahasan yang pertama. Begitu pula dalam hal niat ya. Niat ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Maka niat juga berada di awal di dalam pembahasan yang berkaitan dengan persoalan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 232 ya, di mana Allah sampaikan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian di dalam Sunan Ad-Darimi ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa di dalam hadis yang panjang ya, hadisnya sangat panjang, salah satu redaksinya di situ disebutkan bahwa at-tahuru syatrul iman, bahwa kesucian itu bagian dari iman.
syatrun, itu potongan atau bagian atau belahan dari iman. Ya. Jadi salah satu bentuk belahan, ya, ibarat sekeping mata uang, ya, maka iman itu diantara bagiannya adalah toharoh. Ya. Di sini satu hal yang sangat jelas yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga ketika kita mencermati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh Allah sudah sangat clear, bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada kita umat Islam untuk memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang berkenaan dengan taharah. Nah, yang sering menjadi persoalan ketika taharah itu menjadi bagian dari Islam, tapi tidak semua orang Islam itu peduli dengan apa? Dengan taharah. Padahal taharah itu adalah fitrah yang diberikan oleh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia, suka akan kebersihan, suka akan keindahan. Maka kalau kita cermati di berbagai negara maju, kebersihan begitu dijaga, ya. Dari beberapa negara, ya, yang pernah saya kunjungi, ya, tentunya kebersihan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan seperti di Hong Kong misalnya, di Singapura, di sana kita tidak bisa begitu saja membuang sampah. Kalau di Singapura itu kena denda, ya. Misalnya kita membuat satu potongan kertas di jalan, karena di sana ada CCTV-nya, maka kita akan kena denda sekitar $500 Singapura, atau sekitar 6 juta. Begitu pula di Hong Kong. Di Hong Kong di sana kena denda itu $500 Hong Kong, sekitar 5 jutaan. Ini jelas, ya. Kenapa kemudian ini menjadi bagian dari gaya hidup manusia? Karena ini adalah satu fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadangkala kita merasa malu, ya, sebagai seorang muslim ketika melihat fenomena yang ada, ya. Bagaimana nilai-nilai taharah, ya, nilai-nilai kesucian itu belum diperhatikan oleh kaum muslimin. Ini yang kemudian menjadi persoalan ketika persoalan yang berkaitan dengan kesucian atau kebersihan itu belum menjadi sebuah gaya hidup. Nah, ini satu catatan yang perlu kita sampaikan, ya, sehingga kita tidak bisa nafikan, ya, bahwa apa yang menjadi satu kondisi saat ini, ya, persoalan ini adalah persoalan yang sangat krusial, ya, yang ada pada kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas, ya, memberikan satu landasan, ya, kenapa fitrah ini harus dibangun. Kemudian ketika kita melihat sebuah konsep kesucian di dalam Islam atau kebersihan di dalam Islam, maka ada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi batin, yang kedua adalah dimensi lahir. Jadi dalam konteks dimensi batin, ya, di mana Rasulullah pernah sampaikan bahwa pada diri manusia itu ada sebuah darah, ya. Ketika darah itu mengental itu, atau yang kemudian dikenal dengan hati, yang itu akan mempengaruhi kondisi manusia. Fa in solhat soluha sairuja. Jadi kalau dia baik, maka akan mempengaruhi seluruh kondisi. Maka kaitannya dengan kesehatan ini sangat berhubungan. Maka ketika jiwa seseorang itu sehat, maka dia akan memberikan sebuah dampak kepada kesehatan secara fisik. Maka disinilah satu
hal yang diajarkan oleh Islam kaitannya dengan menjaga kesucian jiwa. Karena jiwa manusia ini sangat memberikan satu pengaruh yang sangat luar biasa. Kemudian juga dimensi lahir, ya. Itu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita kebersihan jasmani, ya. Bagaimana badan kita harus bersih, ya. Maka digambarkan oleh Rasulullah bahwa seorang muslim itu ya dia harus apa? Harus bersih. Buktinya apa? Buktinya seperti mandi, berwudu, ya, mencuci tangan, itu kan bagian dari apa yang diajarkan oleh Islam. Begitu juga dengan pakaian. Ya. Meskipun pakaian itu tidak harus apa? Bagus, tetapi harus bersih. Ya. Sehingga ketika orang berinteraksi, dia akan merasakan nyaman. Kenapa? Pakaiannya bersih, tidak mengeluarkan bau yang tidak nyaman. Begitu juga dengan tempat. Nah, karena tempat ini juga nanti akan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan ketika kita melakukan aktivitas. Maka ketika kita beraktivitas tempatnya bersih, kemudian pakaian juga bersih, ya, kemudian badan kita juga bersih, ya, maka kita akan merasakan satu kenyamanan ketika berinteraksi. Maka disinilah hal yang perlu kita cermati bahwa kebersihan di dalam Islam itu ada dimensi yang sifatnya batin dan dimensi yang sifatnya lahir. Kemudian bagaimana upaya untuk menjaga kesucian batin? Ya. Maka kalau kita cermati apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, di situ memberikan satu hal yang berkenaan dengan bagaimana cara mensucikan batin. Ya. Jadi melakukan satu hal yang disebut sebagai tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Bagaimana caranya? Ya. Jadi ketika seseorang berusaha untuk muhasabah diri dengan melakukan satu introspeksi atas segala kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang sangat tersembunyi, ya, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, kanamlus sauda fi dzulumati lail, bagaikan semut hitam yang berada pada kegelapan malam, ya, di mana hal ini sangat tersembunyi, seperti syirkun niat, syirik niat. Kenapa? Karena niat ini yang tahu hanya kita, orang lain tidak tahu. Ya. Kemudian kaitannya dengan riya, ini juga yang tahu adalah kita. Kaitannya dengan kesombongan, itu kita merasakan, orang lain juga mencermati. Maka kesucian batin inilah yang kemudian kita upayakan untuk kita bersihkan dengan cara tazkiyatun nafs. Dengan kita selalu mengingat apa yang telah kita lakukan. Maka kenapa sholat itu diatur oleh Allah tidak dalam satu waktu, tetapi ada lima waktu. Ya. Maka dari waktu-waktu yang ada itu sebagai sarana untuk tazkiyah, sarana untuk mensucikan jiwa. Misalnya dari subuh ke zuhur, ya, maka zuhur inilah sarana kita untuk mencoba melakukan tazkiyah. Kira-kira dari subuh ke zuhur ada nggak hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, ya, begitu seterusnya. Maka ketika seseorang itu terus berusaha untuk mensucikan, ya, batinnya dengan melakukan tazkiyatun nafs, tentunya dia akan sibuk dengan apa? Dengan dirinya, tidak sibuk dengan orang lain. Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah. Ya. Karena yang lebih mengasihkan itu ketika kita menilai orang lain itu mengasihkan. Tetapi kan menilai diri sendiri kadang-kala melelahkan. Kenapa? Karena kita sangat tahu kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena kita tahu ada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita kemudian tidak
berusaha untuk bagaimana kita memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan kita. Sehingga kalau kita lihat pada saat ini, berbagai macam fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan persoalan kesehatan jiwa. Ya. Karena tidak mampu ya, mensucikan batinnya dengan tazkiyatan nafs, ya. Kita lihat kasus yang sangat luar biasa ya, ada pasangan laki perempuan kemudian melakukan mutilasi. Ini kan dampaknya sangat luar biasa ketika kondisi kejiwaan itu tidak dibangun secara terus menerus. Ya, ketika kondisi kejiwaan itu tidak dilakukan secara terus menerus, maka yang ada adalah sebuah hal yang berkaitan dengan kondisi kejiwaannya. Dan ini kita lihat banyak kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Bagaimana seorang ibu kemudian melakukan kekerasan kepada anaknya, bahkan sampai tidak lagi bernyawa. Ini kan berkaitan dengan sebuah kondisi jiwa. Maka jiwa manusia ini jadi sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya di dalam kehidupan. Dan kita akan lebih mencermati banyak lagi ya berkaitan dengan kepemimpinan, berkaitan dengan persoalan usaha ya. Karena berkaitan dengan tazkiyah ini, ketika tazkiyah ini tidak dijadikan sebuah medium untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas diri, maka yang terjadi adalah berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, Islam tentunya mengajarkan kepada kita kesucian yang berkaitan dengan yang sifatnya fisik, ya, jasmani, ya, hal-hal yang tampak. Maka Islam memperhatikan betul bagaimana persoalan yang berkaitan dengan kesucian jasmani, ya, kesucian yang berkaitan dengan pakaian, kesucian yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut sebuah hal yang mengotori apa yang ada di hadapan. Jadi bagaimana Islam mengajarkan kepada kita dua hal ya, yang berkaitan dengan kesucian lahir. Ya. Kita mengenal di dalam fikih, ya. Nanti insya Allah ketika kita membahas tentang persoalan toharoh, ya, maka ada istilah hadas, ada istilah najis. Ya. Yang ini seringkali orang bingung membedakan apa bedanya hadas dengan najis. Ya. Bahkan ketika di sebuah perkuliahan saya tanya itu mahasiswa bingung juga. Ya. Apa bedanya hadas dengan najis. Ya. Maka pada pertemuan sore ini kita coba berikan pemahaman yang dasar ya, sehingga kita bisa membedakan apa yang disebut dengan hadas dan apa yang disebut dengan najis. Hadas adalah kondisi seseorang. Ya. Jadi kondisi seseorang ketika ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, ya, apakah dari depan, ya, misalnya air kencing, ya, ataupun dari belakang, ya, misalnya ada gas yang keluar, ya, ataupun cairan, ataupun juga benda padat, ya, misalnya ketika kita buang hajat, ya. Nah, maka ketika ada sesuatu yang keluar, kondisi seseorang itu ketika ada sesuatu yang keluar, harus saya berhadas. Maka hadas kecil cukup dengan berwudu, hadas besar harus mandi wajib. Kemudian kaitannya dengan najis itu adalah bendanya. Ya. Kalau hadas itu adalah kondisinya ketika seseorang itu ada sesuatu yang keluar dari salah satu di antara dua jalan. Kalau najis itu adalah sesuatu yang kotoran yang keluar dari salah satu di antara dua jalan. Jadi kotorannya itulah yang kemudian disebut dengan najis. Apakah yang kaitannya dengan diri kita, ya, seperti air kencing, ya, atau tinja. Kalau nanti berasal dari binatang, ya, misalnya kotorannya, atau air liurnya, seperti air liur anjing, itu kan bagian dari najis, ya, yang paling berat, ya. Jadi kalau kita lihat
najis yang paling berat yang harus dicuci 7 kali, salah satunya itu dengan tanah, ya, karena memang dampak bakterinya luar biasa. Kenapa harus dengan tanah? Karena hanya tanah yang bisa menetralisir bakteri yang diakibatkan oleh jilatan anjing. Jadi ketika kita mencuci dengan aneka ragam deterjen, maka bakterinya itu tidak akan tuntas. Maka kenapa di dalam fikih kaitannya dengan najis yang berasal dari air liur anjing itu adalah sesuatu yang sangat berat. Sehingga karena saking beratnya najis yang dikeluarkan dari air dari mulut anjing itu, air liur anjing itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kemudian muncullah ya kaidah kaitannya dengan anjing itu ma harrama juz'uhu harrama kullu, apa yang diharamkan sebagiannya maka diharamkan keseluruhannya. Nah, ya. Maka kalau anjing itu air liurnya aja sudah merupakan najis yang sangat berat, apalagi dagingnya. Nah, ya. Karena pernah ada satu komunitas yang menganggap bahwa anjing itu tidak ada masalah karena tidak ada pengharaman dari Al-Quran maupun di dalam hadis ya. Memang kalau kita cari secara teks kita nggak akan ketemu pengharaman itu. Tapi ada satu kaidah ya, kaidah fikih yang kemudian difahami oleh para ulama ketika salah satu bagiannya saja itu sudah sesuatu yang berat, ya najis yang berat, otomatis yang lebih dari itu nggak mungkin akan dihalalkan. Nah, ya, akan sempat heboh ya dalam suatu waktu, jadi ada orang yang menyebarkan tulisan bahwa tidak ada dalil bahwa anjing itu sesuatu yang diharamkan. Maka kita harus perhatikan betul pemahaman dari najis. Ya. Kalau air liurnya saja najis, apalagi yang lainnya. Ya, tentunya ini yang harus kita cermati betul. Ya. Sehingga pemahaman najis ini harus dipahami secara jelas. Karena kalau kemudian najis ini tidak dipahami secara jelas, maka akan berdampak kepada salah paham di dalam persoalan toharoh. Jadi salah paham terhadap persoalan toharoh, ini yang kemudian menjadi masalah. Kemudian kaitannya dengan urgensi. Ya. Kenapa? Islam sangat memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan toharoh. Maka toharoh itu sebagai apa? Sebagai pintu pembuka keberkahan. Maka ketika kita melakukan sesuatu, diawali dengan toharoh, ya. Dan saat ini sangat terbukti sekali, ya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, diawali dengan mencuci kedua tangan. Dan sekarang kan sebuah instruksi yang terus ya disosialkan di masyarakat bagaimana kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Nah ini, ya. Jadi ini menjadi satu hal yang berkaitan dengan keberkahan terhadap apa yang kita lakukan. Maka ketika kita berupaya untuk menggapai sebuah keberkahan dari apa yang kita lakukan, maka toharoh itu sebagai pembuka. Apapun yang kita lakukan, kita mau membaca buku, kita mau membaca Quran, kita mau membaca kitab, kalau kemudian kita awali dengan toharoh, itu akan membuka pintu keberkahan. Begitu juga ketika kita akan berusaha mencari rezeki, kemudian kita awali dengan bertoharoh, ya. Maka toharoh itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup. Maka kalau kita cermati kisah-kisah ya,
para salaf ya, bagaimana mereka berusaha untuk terus ya, berada dalam kondisi taharah ya. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana beliau selalu berusaha untuk dalam posisi taharah dalam setiap kesempatan. Maka ketika kita ke kamar mandi, ya, kemudian kita berwudu, ya, kemudian kita keluar, insya Allah ya, kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar rumah dalam posisi taharah, insya Allah banyak hal yang kemudian akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu keberkahan kita. Maka ketika kita berupaya untuk apa? Untuk melakukan ini, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah berbagai macam pintu keberkahan, termasuk apa yang kita minta ketika kita berusaha atau kita mencari rezeki, kan kita minta kepada Allah agar apa? Rezeki yang kita capai atau yang kita dapatkan, rezeki yang halal dari sisi zatnya, kemudian thayyib berkaitan dengan cara yang kita upayakan. Maka ketika cara kita lakukan itu dengan prinsip taharah, maka keberkahan itu akan membersamai. Maka kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma rizq, ya Allah berikan kami rezeki. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, berikanlah kepada kami pintu rezekimu ya, yang halal, yang thayyib. Mudah-mudahan dengan sesuatu yang kita upayakan itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan cara kita mendapatkannya juga dengan cara yang thayyib, dengan cara-cara yang baik, insya Allah keberkahan itu menjadi bagian dari apa yang kita usahakan. Maka ketika keberkahan itu ada di dalam kehidupan kita, maka kenyamananlah yang kemudian kita dapatkan. Karena berapa banyak mereka yang diberikan oleh Allah dengan harta yang banyak, ya, tapi karena keberkahannya jauh, dia tidak bisa merasakan kenikmatan. Ya, jadi ada seorang yang penghasilannya miliaran di dalam usahanya setiap bulannya, tetapi tidak merasakan keberkahan dari apa yang didapatkan. Kenapa? Mungkin cara dia mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan atau apa yang disyariatkan oleh Allah. Karena tidak sesuai apa yang disyariatkan Allah, hanya pintu keberkahan itu jauh. Akan sampai-sampai makannya pun harus ditimbang, kemudian tidak bisa setiap jenis makanan dimakan. Ya. Ada beberapa makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini kan menjadi satu persoalan. Maka bagaimana taharah ini menjadi sebuah gaya hidup. Ya. Kita ketika berusaha ini, gaya hidup ini kita lakukan, insya Allah. Ya. Jadi ketika kita ke kamar mandi, kita akan berusaha untuk bertaharah, misalnya kita tidak melakukan sholat atau kita tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ibadah secara langsung. Kemudian yang kedua tentunya taharah sebagai syarat sahnya sholat, ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan, di mana konsep taharah di dalam ibadah ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Maka Rasulullah menyampaikan, la sholata bi ghairi tahurin. Tidak sah sholat seseorang itu kalau dia tidak bersuci. Bersuci dari apa? Ya, maksudnya bersuci dari hadas dan najis. Nah, ini kan satu hal yang sangat mendasar sekali kaitannya dengan ibadah. Maka banyak hal yang kemudian kegiatan ibadah itu harus dilakukan dengan cara apa? Taharah bersuci. Kita melaksanakan sholat, posisinya juga dalam kondisi taharah bersuci. Kemudian kita melaksanakan tilawah, ya, meskipun ini tidak menjadi wajib, ya, tapi ini menjadi sebuah kesempurnaan kita di dalam tilawah
dengan apa bertoharoh. Kemudian juga ketika mereka yang sedang melaksanakan umroh, ya, maka toharoh ini juga menjadi syarat sahnya ketika akan melaksanakan tawaf. Maka ketika ada seorang wanita dalam posisi dia tidak bertoharoh, maka dia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf. Nah, artinya toharoh ini berkaitan dengan syarat sahnya sebuah ibadah. Ya, meskipun tidak semua. Ya. Semua ibadah itu toharoh sebagai apa? Syarat sahnya. Tetapi toharoh juga berkaitan dengan sebuah keabsahan ibadah yang akan kita tunaikan. Misalnya zakat. Nah, kalau zakat itu diberikan dari harta yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, tentunya dia tidak bisa menjadi apa? Menjadi pensuci. Padahal fungsi daripada zakat itu fungsinya untuk tazkiyah, untuk mensucikan jiwa dan juga untuk membersihkan harta. Mensucikan jiwa dari sikap tomak, sikap rakus terhadap materi, kemudian juga membersihkan harta, karena mungkin ada hak orang lain yang harus diberikan, maka kemudian zakat itu sebagai pembersih ya, terhadap harta yang kita miliki. Maka toharoh ini menjadi sesuatu hal yang sangat urgen, sangat mendasar ya, kaitannya dengan syarat sahnya ibadah, ya, meskipun tidak semua ibadah. Kemudian yang ketiga, tentunya toharoh juga akan menyelamatkan manusia dari azab kubur. Di dalam satu riwayat yang mungkin sudah sangat populer sekali, di mana ketika suatu saat Rasulullah bersama sahabatnya berjalan, kemudian melewati 2 kuburan. Kemudian waktu itu Rasulullah minta untuk dipotongkan pelepah kurma yang masih basah. Maka kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kenapa? Kok kita harus berikan ini pelepah kurma yang masih basah ke kuburan ini? Ya, maka kemudian Rasulullah bersabda, innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Amma hadza fakana la yastaqsu min baulihi. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, ya, innahuma yu'adzibani. Sesungguhnya penghuni 2 kubur ini dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzibani fi kabir, di mana mereka berdua itu diazab karena sesuatu perkara yang besar. Ada persoalan yang kaitannya dengan aktivitas ketika mereka hidup. Ya. Di antaranya apa yang menjadi persoalan? La yastansih min baulihi. Ya. Tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Nah. Jadi ini persoalan yang berkaitan dengan kesucian, berkaitan dengan masalah yang berkenaan dengan toharoh. Maka toharoh ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, karena ini akan menyelamatkan manusia dari azab kubur. Maka ketika kita bertoharoh, ya, maka toharoh itu diupayakan sebersih mungkin, ya, sehingga tidak ada sesuatu yang tersisa ya, ketika kita bertoharoh. Maka kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa innallah katabal ihsan ala kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Artinya apa? Artinya kita berbuat ihsan itu dalam berbagai macam hal, ya. Termasuk juga dalam hal taharah, ya. Ihsan bertaharah, ya. Bagaimana ketika kita bertaharah,
betul-betul bertoharoh dengan cara-cara yang benar. Dan kalau kita lihat di masa pandemi ini adalah bagian dari ajaran Islam yang selama ini mungkin sebagian orang tidak mencermati atau tidak memperhatikan ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Maka sekarang cuci tangan itu menjadi sesuatu yang sangat sangat mendasar sekali. Juga menjaga kebersihan ya. Karena kebersihan ini menjadi syatrul iman, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika kebersihan itu ada dalam kehidupan seorang muslim, maka dia bagian dari dari karakter seorang muslim. Maka kalau nilai-nilai toharoh ini ada di dalam kehidupan sebagai seorang muslim, maka kebaikan itu akan terpancar di berbagai macam segi. Ketika berusaha ya atau berdagang, nilai-nilai toharoh ini diperhatikan, maka dia tidak akan berdagang dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika prinsip toharoh itu dilakukan dalam konteks administrasi, akunting misalnya, maka ketika dia melakukan suatu pemeriksaan akuntansi, karena nilai-nilai toharoh itu jadi bagian dari gaya hidupnya, maka dia tidak akan berusaha melakukan perubahan-perubahan terhadap laporan yang ada. Ini kalau kita lihat berkaitan dengan misalnya konsultan pajak. Ya. Kalau kemudian nilai-nilai toharoh ini menjadi bagian gaya hidupnya, maka dia tidak akan berani untuk mengubah. Ya. Dengan alasan biar nanti pajaknya menjadi lebih kecil. Nah, kenapa? Karena dia ingin segala sesuatunya toharoh. Artinya ketika dia melakukan suatu tindakan profesional, dilakukan dengan cara-cara yang toharoh, dengan cara-cara yang bersih. Begitu pula sebagai pengacara. Sebenarnya cara-cara yang dilakukan juga cara-cara yang bersih. Ya. Seperti bisa kita lihat kasus yang sekarang lagi heboh ya, kaitannya dengan kasus ya, jaksa. Ya. Kenapa? Karena nilai toharoh tidak menjadi bagian dari gaya hidup. Ya. Sehingga nggak peduli lagi dana yang didapatkan itu halal atau haram. Ya. Yang penting dia bisa bersenang-senang dengan dana yang bisa didapatkan. Begitu pula di dalam konstelasi politik misalnya, ketika toharoh itu menjadi satu landasan kehidupan, maka dia tidak akan menodai ya, nilai-nilai toharoh itu di dalam memberikan satu upaya agar orang memberikan suaranya. Maka ketika nilai-nilai toharoh ini tidak ada dalam kehidupan misalnya konsentrasi dalam politik, maka kita bisa melihat berbagai macam kasus ya. Ada orang yang kemudian depresi, stres, karena apa? Karena setelah dia banyak mengeluarkan dana, ternyata tidak jadi seperti apa yang diharapkan. Dan kita lihat bagaimana ketika pola toharoh itu hilang dari gaya hidup masyarakat, maka berbagai macam persoalan-persoalan itu pun muncul. Apalagi kalau sudah hilangnya keberkahan, ya. Ngeri gitu ya, ngeri sekali ya kalau sudah nilai-nilai keberkahan itu hilang dari kehidupan kita hanya karena kita tidak lagi peduli yang halal, tidak lagi peduli dengan cara kita mendapatkan, tidak lagi peduli dengan sebuah profesionalisme yang kita miliki, ya. Maka kita bisa bayangkan kehidupan manusia pada saat ini ketika nilai-nilai toharoh itu tidak menjadi bagian dari gaya hidup. Ya. Ketika nilai-nilai toharoh tidak menjadi bagian dari gaya hidup, ini akan menjadi satu persoalan. Begitu pula kaitannya dengan dai. Ya. Karena ada dai sudah menetapkan kalau saya tidak dikasih sekian, saya tidak akan mengisi. Nah ini kan persoalan juga kan gitu. Ketika sudah menetapkan, kalau saya ngisi 1 jam sekian, 2 jam sekian, 3 jam sekian. Ya. Ini memang persoalannya sangat kompleks sekali ketika nilai-nilai toharoh itu tidak menjadi bagian dari gaya hidup manusia muslim.
Maka ketika banyak persoalan-persoalan yang kemudian terangkat, artinya apa? Keberkahan itu jauh, ya karena persoalannya berkaitan dengan toharoh ini. Maka toharoh ini tidak hanya dianggap sebelah mata, akhirnya ini kan hanya persoalan ibadah, tidak. Ya, toharoh itu mencakup semua aspek kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah. Ya. Jadi seorang hamba Allah itu harus berupaya untuk menjadikan kehidupan toharoh ini menjadi sebuah gaya hidup. Ya. Karena insya Allah ketika ini menjadi sebuah gaya hidup, kebaikan-kebaikan itu akan tersebar. Ya. Nah, saya rasa ini satu hal yang sangat mendasar sekali, bagaimana toharoh itu akan mempengaruhi aneka ragam kehidupan. Jadi kita tidak bisa kemudian, itu harus kan urusannya hanya bersuci saja. Tidak, ya. Seperti tadi di awal kita sampaikan, di sana ada toharoh yang sifatnya batin dan toharoh yang sifatnya jasmani. Ya, dua hal itu harus profesional. Ya. Ya. Ini kaitannya dengan apa yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan toharoh. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ya, kayaknya di chat sudah mulai ada pertanyaan. Sementara saya akhiri, aku luka lihada, astaghfiruh, innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, telah disampaikan oleh Ustadz Zulhan terkait materi ibadah yang dibahas pada pertemuan kali ini tentang toharoh. Begini Tat, alhamdulillah sudah ada pesan pertanyaan yang masuk di chatting. Afwan, izin bertanya Tat, bagaimana teknis bersuci dari najis kotoran anjing? Apakah tanah tersebut dicampur dengan deterjen 7 kali terus dicuci? Atau apakah dicuci 7 kali tersebut jaraknya per hari sehingga menjadi 7 kali suci dalam 7 hari? Terima kasih Tat. Ya. Jadi kalau kita melihat tuntunan yang berkaitan dengan toharoh, ya. Jadi toharoh yang berkenaan dengan bersuci dari jilatan anjing, ya, itu adalah bagaimana kita mengawalinya, ya. Jadi kalau kita mencermati di dalam hadis, ya, kaitannya dengan tata cara yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, awalu biturob, diawali dengan tanah. Ya. Jadi ketika kita mendapati kain kita, ya, terkena, ya, jilatan anjing, maka yang pertama, ya, kita lakukan adalah menggosoknya dengan tanah. Kenapa? Karena hanya tanah itu yang bisa kemudian membersihkan bakteri yang diakibatkan oleh jilatan anjing. Ya. Jadi ini sudah ada sebuah penelitian, ya, bahwa jenis deterjen apapun, antiseptik seperti apapun, tidak mampu untuk apa? Menetralisir bakteri yang diakibatkan oleh jilatan anjing. Jadi yang pertama kali dengan tanah, baru setelah itu dengan air 7 kali dengan diguyur. Ya. Jadi yang pertama kali, jadi 7 kali itu dalam 1 kali penyucian. Jadi tidak 7 hari. Ya. Jadi cukup, ya, mencucinya sekali, tapi 7 kali cucian itu awal mulanya dengan apa? Dengan tanah. Baru setelah itu diguyur air selama 7 kali. Nah, itu yang kemudian. Ya. Jadi dari 7 kali, itu yang pertama kali sebelum mengguyur dengan air, itu dengan tanah. Ya. Baru setelah itu, yang 6 kalinya dengan air. Itu kaitannya dengan hal-hal yang berkenaan dengan tata caranya. Ya. Jadi cukup 1 kali saja waktu mencuci itu. Tapi yang pertama kali, dengan apa? Dengan tanah. Wallahu a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Oke, alhamdulillah.
Untuk pertanyaan selanjutnya begini Tat. Assalamualaikum Tat, izin bertanya, bagaimana tata cara di dalam mandi wajib yang benar itu Ustadz? Nggih, monggo silahkan Tat. Nah ini sebetulnya belum masuk materi ya, karena baru yang berikutnya ya. Tapi saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi kalau kita ingin ya mengikuti tata cara mandi wajib ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah ya, di mana di dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah menceritakan tentang bagaimana tata cara mandi ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan. Ya. Kemudian yang kedua mencuci kemaluan. Ya. Kemudian setelah itu baru berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ya. Jadi setelah berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, baru setelah itu mengguyur kepala dengan disela-selai. Ya. Mengguyur kepala dengan disela-selai ya, sebanyak 3 kali, kemudian bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, baru setelah itu mencuci kedua kaki. Ya. Ini tata cara mandi wajib seperti yang pernah disampaikan oleh Aisyah. Meskipun ada beberapa riwayat ya, tapi kalau saya cenderung dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah, karena di sini sudah sangat runtut ya. Jadi mulai dari mencuci kedua telapak tangan, tentunya niat ini harus selalu ada di dalam setiap aktivitas kita melakukan suatu ibadah. Ya. Karena di dalam kamar mandi, maka tidak boleh kita melafalkan. Kemudian setelah mencuci kedua telapak tangan, mencuci kemaluan, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian mengguyur rambut dengan menyela-nyelai ya. Jadi tangan kiri kita menyelai kepala, biar apa? Biar air itu masuk ke semua pori-pori rambut. Kemudian bagian sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali. Kemudian bagaimana kalau kita mandinya di sungai? Nah, ya kita menyesuaikan saja ya. Ketika kita mandi di sungai kan tentunya tidak bisa pakai bilangan ya. Kita menyesuaikan dengan situasi yang ada. Ya, kalau kita mandinya di sungai, kemudian kita tidak menggunakan gayung, ya sudah kita menyesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan, bisa ditampilkan lagi kaitannya dengan pertanyaannya. Gini Tat, untuk selanjutnya tadi kan terkait tentang mandi wajib, alhamdulillah sudah nggih. Untuk selanjutnya ini terkait ini Tat. Jadi ketika di tempat umum, tempat wudhunya kan campur ikhwan dan akhwat. Untuk saya sebagai akhwat itu kan terkadang merasa tidak nyaman untuk bersuci di tempat tersebut. Akan tetapi jikalau wudhu di kamar mandi itu takut terkena najis. Nah, bagaimana jika membuka sepatu dan kaos kaki? Apakah boleh jikalau kita itu tanpa membuka sepatu dan kaos kaki, hanya membasuh kaos kakinya saja? Jadi ketika berwudu hanya membasuh kaos kakinya saja, bagaimana Tat? Monggo. Jadi kaitannya dengan ketentuan khuf ya. Jadi dalam fikih itu ada namanya khuf ya. Khuf itu adalah sejenis kaos kaki yang dipakai ketika seseorang itu pada musim dingin ya. Karena musim dingin, kemudian memakai kaos kaki dari kulit. Nah, kalau yang ada itu tuntunannya kaitannya dengan khuf ya, dengan kaos kaki yang dari kulit itu boleh diusap. Nah, kalau kaitannya dengan kaos kaki ya, kalau khuf itu memang agak ribet ya, karena dia harus resleting, harus ini ya.
Kemudian kalau posisi kita basah ketika mengenakan khuf, ini kan juga nanti bau ya kaki itu. Ya. Maka kalau khuf yang kaitannya dengan tadi kaos kaki kulit itu boleh diusap. Nah, bagaimana kaitannya dengan sepatu ataupun kaos kaki? Ya. Karena posisinya itu di bawah ya. Maka kalau memang ini ingin berhati-hati ya untuk akhwat sebaiknya ya menggunakan kaos kaki yang khusus dipakai untuk sholat ya. Jadi misalnya tetap dilepas kemudian dibersihkan ya. Karena dalam posisi terbuka mungkin agak nggak nyaman ya diusahakan lah ya. Meskipun tetap terbuka, tapi beberapa tempat ini kayaknya sekarang sudah terkondisi untuk memisahkan. Tapi kalau memang tidak dimungkinkan ya tetap ya posisi kita harus lepas ya. Karena yang kita kenakan bukan khuf gitu ya. Ya harus lepas, kemudian nanti kalau kita sholat gunakan kaos kaki yang baru ya. Ini pengalaman istri ya, biasanya kalau pergian selalu di tasnya ada kaos kaki yang bersih ya. Dan itu dipergunakan untuk apa? Untuk sholat. Kemudian bagaimana kalau di dalam kamar mandi? Insya Allah ya, kalau kita yakin ya bahwa kita bisa terjaga dari kesucian, misalnya ketika kita masuk ke dalam, kita guyur dulu ya kamar mandinya untuk memastikan bahwa yang kita injak itu sudah posisinya suci ya. Karena lebih aman ketika seorang akhwat itu posisi berwudunya di dalam kamar mandi, kan lebih terjaga auratnya ya. Kalau di luar ini akan lebih agak sulit ya menjaga ya. Sehingga ketika masuk usahakan kita guyur dulu air ya yang kita pijak, sehingga kita pasti, karena tidak semua orang kan melepas sepatu atau melepas kaos kaki ketika masuk ke dalam kamar mandi ya. Maka ketika kita tidak tahu posisi kamar mandi seperti apa, maka kita guyur dulu ya. Kita guyur dulu, kemudian kita pastikan air yang mengalir itu sudah menghilangkan najis yang ada di situ, baru kita berwudu ya. Itu kalau kita ingin berwudu di kamar mandi, dan insya Allah ya kita bisa terjaga kesucian ya. Jadi kalau saya lebih cenderung untuk di kamar mandi dengan cara itu tadi, dengan cara ketika kita memang melepas kaos kaki ya, masuk ke dalam ke dalam kamar mandi, maka kemudian ketika kita masuk kita siram dulu untuk memastikan tidak ada najis yang menempel di lantai yang kita injak. Nah, ini saya rasa lebih aman ya ketika berwudu di dalam kamar mandi. Oke, alhamdulillah Tat. Menyambung terkait keahwatan Tat, ini bagaimana jika ada kain yang terkena najis itu berupa darah haid? Setelah diusahakan untuk mensucikan dengan bersih, namun tetap meninggalkan sisa warna najis tersebut. Apakah kain tersebut masih belum sah untuk digunakan untuk sholat sampai nodanya betul-betul hilang? Atau bagaimana nggih Tat? Nggih, terima kasih. Jadi ketika memang ada noda ya yang ada di dalam pakaian, mungkin terkena darah haid misalnya, meskipun tetap ya masih tersisa darahnya, tetapi ketika memang sudah kita upayakan ya membersihkan, maka tetap posisinya sudah suci ya. Meskipun ada bekas yang ada di dalam kain yang kita sucikan tadi, karena sudah menempel begitu kuat ya, misalnya sudah dikasih pembersih kain, tetapi kok ternyata nodanya belum hilang ya, maka ketika memang sudah diupayakan untuk dibersihkan, maka insya Allah ya tetap itu sah untuk dilakukan sholat. Dan ini pernah suatu saat disampaikan oleh Aisyah, di mana Rasulullah waktu itu ada pakaian yang terkena najis, kemudian dikerok ya, kemudian dia bersihkan, kemudian Rasulullah sholat dengan pakaian yang tadi sebelumnya terkena najis. Artinya meskipun masih ada bekasnya, tapi kalau memang sudah disucikan, maka dia sah untuk melaksanakan sholat ya.
Ketika apa? Ketika upaya itu sudah dilakukan. Kemudian kaitannya dengan tisu yang dibasahkan, ya. Apakah masih bisa ya digunakan untuk mensucikan, ya. Ketika memang sudah berupaya semaksimal mungkin, ya. Kalau memang ada air, ya, maka yang lebih utama adalah menggunakan air. Kecuali kita di dalam perjalanan, misalnya, kita tidak mungkin menggunakan air secara maksimal, sehingga kita hanya dimungkinkan untuk apa? Untuk membersihkannya dengan apa? Dengan tisu basah, ya. Maka itu sudah mewakili, ya. Itu kan dalam kondisi yang tidak biasa, ya. Yang kita memang dalam perjalanan dan kita tidak dimungkinkan untuk melakukan itu, maka itu salah satu hal yang dibenarkan. Ya. Kaitannya dengan upaya untuk menjaga kesucian. Ini ada pertanyaan yang panjang Ini sekali. ini nyambung tadi kan memang saya lompati satu karena tadi pembahasan tentang ahwat begitu. Jadi ini begini Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tat. Saya bermaksud menanyakan terkait hadis untuk yang tentang adab kubur. Karena tidak beristinja dengan baik. Saya pernah belajar bahwa air seni yang tidak sengaja terpercik dan kita tidak sadar, maka dimaafkan. Bagaimana jika dihubungkan dengan hadis tersebut, Tat? Terima kasih. Jazakallah. Jadi yang dimaksud dengan hadis yang tadi yang diazab oleh Allah, ya, karena tidak suci, tidak tuntas ya di dalam bersuci, karena dia memang misalnya ceroboh, ya, misalnya tidak berhati-hati. Tapi kalau kita sudah berhati-hati, kemudian tidak sadar ada sesuatu yang terpercik, itu termasuk kategori ma'fu, ya. Jadi yang disebutkan dalam hadis itu ketika dia memang ceroboh, misalnya kan gerusa-gerusu kata orang Jawa, ya. Gerusa-gerusu di dalam bertoharoh. Tapi kalau sudah berhati-hati, kemudian kita tidak sadar ada sesuatu yang terpercik, ya sudah, ya. Karena sesuatu yang kita tidak sadar itu kan tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita kalau kita tidak apa? Tidak mampu untuk itu. Karena hal-hal yang terpercik itu kita tidak tahu, ya. Kalau kita memang sudah berusaha berhati-hati, ya, maka kenapa adab di dalam bertaharoh itu jongkok, ya. Kenapa? Kita lebih aman untuk apa? Menghindari percikan daripada ketika berdiri. Maka sekarang kan meskipun ada yang berdiri, biasanya kan ada pelapisnya, ya. Ada semacam apa? Fiber yang menjaga agar percikan itu tidak mengenai pakaian. Itu kan salah satu cara, ya, untuk menjaga agar tidak terkena najis. Tapi kalau sudah berhati-hati, kemudian tidak sengaja, namanya tidak sengaja itu tentunya Allah tidak akan memberikan satu sanksi. Jadi yang kaitannya dengan hadis yang berkaitan dengan orang yang diazab ketika dikubur karena memang dia tidak berhati-hati, sembrono gitu, ya, ketika bersuci tidak berhati-hati. Tapi kalau sudah berhati-hati, ya insya Allah, ya, semua itu akan diampuni Allah. Allahu a'lam. Oke, alhamdulillah. Begini Tat, nyambung tadi dari jamaah yang sama. Apakah hukum bagi wanita muslimah untuk belajar fikih toharoh, Tat? Terutama tentang haid dan nifas. Dan bagaimana jikalau wanita tersebut sudah menikah namun suaminya tidak bisa mengajarkan terkait hal tersebut tadi, Tat? Jadi kaitannya dengan apa? Fikih taharoh bagi seorang wanita itu memang sangat penting sekali, ya, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang selalu terjadi. Misalnya apa? Suci dari haid, termasuk kapan dipastikan haidnya itu sudah suci, karena memang persoalan ini cukup panjang, ya, pembahasannya, ya, kaitannya dengan warna, kemudian nanti kaitannya dengan masa, kemudian untuk memastikan kesucian, kemudian bagaimana kaitannya dengan suami yang belum memiliki kemampuan, ya. Tentunya kita bisa bertanya, ya, sekarang banyak, ya, fasilitas
banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan pemahaman kita dengan apa? Fik yang berkaitan dengan hal-hal yang aplikatif. Jadi kalau suami misalnya belum memiliki kemampuan, ya, maka seorang istri, wanita muslimah, dia punya kewajiban untuk mempelajari, ya, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya. Tidak ada masalah kita kalau suami belum memiliki kemampuan, ya, maka bisa kita gunakan fasilitas misalnya WA atau fasilitas yang lain untuk kita bertanya, ya. Karena kadang-kala juga saya ada pertanyaan melalui WA, saat seperti ini, kira-kira seperti apa, ya, yang seharusnya. Ya. Jadi banyak sarana yang bisa kita lakukan untuk saat ini untuk menambah wawasan kita, termasuk kajian ini. Kalau misalnya dalam forum ini belum tuntas, ya, nanti bisa insya Allah dilanjutkan dengan apa? Dengan WA, ya, nanti insya Allah kita berikan penjelasan yang mungkin lebih detail lagi. Gitu. Saya rasa itu. Oke, alhamdulillah ya, Tat. Terima kasih atas respon yang telah diberikan. Untuk pertanyaan yang masuk, alhamdulillah sudah terjawab semua. Dan merujuk dengan waktu yang singkat ini sudah di penghujung acara begitu. Jadi mungkin terima kasih saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat yang telah berpartisipasi merespon kajian yang telah diselenggarakan. Terkait kajian intensif virtual ini masih tetap akan dilanjutkan rangkaiannya sampai di desain yang sudah kita sepakati bersama di awal-awal itu. Terus sembari mengingatkan kembali, untuk nanti malam akan ada kajian intensif virtual terkait akidah bersama Ustadz Arfi Yansyah, yang insya Allah akan diselenggarakan nanti jam 8 malam. Jadi silahkan para jamaah sekalian untuk standby dari jam 8 kurang 10 atau jam 8 kurang 15. Untuk selanjutnya, terima kasih atas partisipasinya. Sembari masih saya ingatkan pada para peserta sekalian untuk memastikan diri telah mengisi daftar hadir presensi Google Form yang sudah dibagikan di forum WhatsApp. Mungkin itu karena sudah jam 5 lebih. Terima kasih ya Tat atas penjelasan dan materinya. Saya dari wali kelas mohon izin undur diri. Jikalau ada salah saya mohon maaf. Mari kita akhiri kajian intensif virtual kita sore hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.